Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regevi Alhida dari kelas 3O Manajemen SDM dengan NPM 120020464. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran organisasi. Nah, apa itu pembelajaran organisasi? Nah, untuk lebih jelasnya simak videonya ya. Nah, di pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan apa itu konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Sedangkan pembelajaran sendiri itu merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Nah, proses ini tuh sangat penting karena dengan adanya pembelajaran kita bisa belajar dan menambah pengetahuan yang baru. Adapun pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Lalu yang kedua yaitu proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Nah, selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Nah, tingkatan yang pertama ini yaitu berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu di tingkat selanjutnya ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Lalu selanjutnya ada mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Lalu selanjutnya ada membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Lalu, tingkatan yang terakhir yaitu tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Nah, selanjutnya, teori pembelajaran dalam organisasi. Ada 3 teori pembelajaran dalam organisasi, yaitu yang pertama, ada operan conditioning atau Skinner. Kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Lalu yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Lalu yang terakhir ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Di sini ada 4 tahap proses pembelajaran masyarakat. Proses yang pertama ada proses memperhatikan atau attentional process. Lalu tahapan kedua yaitu ada proses mengingat atau retentional process. Tahapan ketiga ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Lalu tahapan yang terakhir yaitu ada proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement process. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya bahas tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.